الفاتحة على نية القبول وتمام كل سول ومأمول وعلى صلاح الشان ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين ثم إلى روح خصوصا مؤلف هذا الكتاب ولشارحه وإلى روح شيخنا كي هجي محمد شافعي حذامي وشيخنا الحبيب عبد الله بن حسين الشامي وشيخنا كي هجي عبد الله شافعي وشيخنا guru حسن مرطها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jamaah yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak saya, yang mudah-mudahan semuanya kita dalam curahan rahmat, dalam curahan maghfirah, dalam curahan taufik hidayah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita bukan masih berkutat, tetapi memang belum selesai dalam mengurus qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang dari kaidah-kaidah ini bermunculan kaidah-kaidah lain. Ya, dia adalah sumber dari ratusan sampai ribuan kaidah. Seperti yang sudah berkali-kali saya ungkap dan rasanya masih tetap perlu saya ungkap ya. Karena belum tentu semuanya bisa menangkap ini, kan gitu. Jadi mesti diulang-ulang. Dari usul fiqh yang merujuk kepada Quran, as-sunnah, lalu ijma', lalu qiyas. Ijma' apa sih yang diijma'kan? Ya Quran dan sunnah itu sendiri. Qiyas, apaan sih yang dikiaskan, yang dibandingkan, yang dianalogikan, kayak gitu. Ya, yang merujuk kepada Quran dan as-sunnah itu sendiri, kayak gitu. Sehingga bila dikejar keseluruhannya, Quran dijelaskan oleh as-sunnah. As-sunnah ketika diartikan macam-macam, maka harus kembali kepada yang pasti. Al-yaqin la yuzadu bisyak. Yang yakin tidak boleh digugurkan dengan yang meragukan. Itu sebuah kepastian. Sebab bila yang yakin diobah-obah, diacak-acak dengan yang mempunyai kualitas yang meragukan, akan muncul persoalan-persoalan yang menimbulkan kepelikan-kepelikan di suatu saat. Makanya ada patokan di sini. Anda kan udah tahu Quran, iya. Lalu Anda mau menerjemahkan Quran menurut kemauan Anda sendiri? Enggak. Siapa dong yang menjelaskan yang lebih tepat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bila tidak, nanti Al-Quran menjadi muatan-muatan interpretasi kebanyakan orang. Oleh sebab itu, orang-orang yang piawai, yang pandai, yang hidup hanya untuk itu, sampai melepaskan bagian-bagian penting dari kehidupannya. Kayak Imam Nawawi meninggal pada usia 46 tahun tanpa pernah menikah. Ngapain sampai sepayah itu nggak nikah? Ya, dia ngurusin itu as-sunnah. Sampai lahir karya-karya besar yang mengagumkan orang. Begitu ikhlasnya sehingga orang tidak perlu menanyakan berapa banyak makannya, berapa suap yang masuk ke perutnya. Udah nggak ada soal dengan itu. Dan jangan terkejut karena konsentrasi yang penuh terhadap persoalan-persoalan menyangkut Al-Quran, menyangkut hadis-hadis Rasulullah, ditelitinya habis-habisan. Sampai saya katakan barusan, lalu jatahnya dia sebagai orang yang hidup apa? Orang bertanya kepada Al-Imam An-Nawawi, halil khiyaru haramun alaika ya imam? Apakah ketimun itu, mentimun itu haram buat engkau wahai imam? Kata Imam Nawawi, mana ada mentimun haram? Dia buah-buahan, mana bolehlah buah-buahan yang tidak mengganggu itu bisa kita sebut haram. Tetapi saya lihat Anda begitu serius meninggalkan ketimun itu. Illa annaha tajlibun naum. Hanya dia itu terlalu banyak airnya sehingga merangsang orang untuk tidur. Bila saya tertidur, berapa lembar kitab-kitab saya yang tidak saya tuliskan? Kalau orang dulu kan masih nulis, bukan kayak orang sekarang, Pak. Udah lebih gampang lagi, nulisnya pakai tangan. An-Nawawi begitu seriusnya hidup dalam penulisan, dalam ibadah, dalam mengajar, sampai ketika dibandingkan antara tulisannya dengan umurnya, dia wajib menulis dari sejak kecil sampai dia meninggal setiap hari 20 lembar. Kalau enggak tertulis karya-karyanya itu. Jadi saya sedang menceritakan begitulah keseriusan orang dalam mencari, dalam menarik kesimpulan-kesimpulan yang begitu banyak cabang-cabangnya. Kalau kita emang gue pikirin dari kaya sampai miskin, orang kepinginnya dari miskin sampai kaya. Tapi orang-orang seperti itu banyak yang harta bendanya kemudian menjadi hilang karena sangat berkonsentrasi dalam urusan ini. Jadi An-Nawawi menghabiskan paruh umur terbesarnya dalam kelezatan ibadahnya, dalam kelezatan penelitiannya, dalam kelezatan yang luar biasa menikmati ilmu-ilmu itu. Saya masih melanjutkan ini ya, supaya nanti saya nggak usah mengulang-ulang lagi. Oleh karenanya An-Nawawi waktu dia menulis kitab fiqh yang namanya Al-Majmu'
Syarah Al-Muhadzab, dia hanya menyelesaikannya dalam 8 jilid. Kitab gede luar biasa, 8 jilid dia selesaikan, dan beliau keburu meninggal. Diteruskan oleh Syekh Abdul Wahhab As-Subki, ulama yang hidup di abad ke-10 Hijriah, An-Nawawi pada abad ke-6. Ya. Dari 8 diteruskan oleh As-Subki 4 jilid, lalu meninggal, belum selesai. Kemudian oleh ulama yang pada saat saya masih belajar di tingkat aliyah, saya mendengar ulama itu masih hidup dan dikunjungi oleh orang-orang terpelajar termasuk dari Indonesia. Syekh Al-Muti'i yang menyelesaikan bagian akhir dari kitab Muhadzab, 8 tambah 4 12 ya, ditambah sisanya mungkin 3 atau 2 jilid lagi, baru kitab itu selesai. Kitab ini dibaca cuma 2 lembar oleh Buya Hamka. Saya waktu itu mendengarkan Buya Hamka di Masjid Istiqlal. Betapa terkejutnya saya ketika baru menelaah kitab Al-Majmu'-nya Imam Nawawi. Saya cuma baru 2 halaman sudah berdecak kagum dengan keluasan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Baru 2 halaman yang saya baca. Begitu kayak kata Buya Hamka, dia yang biasa ya bergelut dalam ilmu pengetahuan, sampai berkata, baru 2 halaman saya baca, saya sudah berdecak kagum dengan keluasan apa yang dia tulis. Karena nggak ada yang dia tulis terlepas dari tanggung jawabnya. Jadi kalau menuliskan hadis, dia akan menuliskan an si fulan, tetapi sayangnya di tengah-tengah hadis ini ada yang bernama si fulan wa huwa matruk, padahal si fulan itu ditinggalkan oleh para ulama untuk meriwayatkan hadis. Konsistensi yang hebat, nggak pro kepada temen gitu loh, nggak memusuhi musuh. Dalam konteks seperti ini dijelaskan apa adanya untuk nanti diambil kesimpulannya. Kalau yang begini boleh diambil atau mesti dibuang. Saya mendengar sendiri Buya Hamka terkagum-kagum cuma karena 2 halaman yang dia baca. Anda bayangkan itu bila sudah menjadi 8 jilid tebal, ditambah kitab-kitabnya yang lain, Syarah Muslim, kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, kitab. Pendek kata, orang-orang seangkatan beliau itu memang sangat berkonsentrasi untuk urusan ini. Yang kaya raya serius, yang nggak punya apa-apa juga serius. Al-Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi yang mengarang kitab yang disyarahkan oleh 3 ulama yang disebut belakangan itu tadi, namanya Asy-Syirazi. Dia itu melarikan diri untuk mengajar dan menjadi rektor
dari universitas di Nisabur gara-gara ingin dibayar. Saya panjangkan dulu ini karena pada akhirnya Anda kan akan bertanya ke sana, akan bertanya ke sini pada persoalan-persoalan yang parsial. Saya sedang memaparkan. Ada Asy-Syirazi mau dibayar malah kabur. Tapi dengan kehidupan yang serba ngepas gitu. Jangan melintas pada apa yang saya makan, sesuatu yang mengandung keharaman. Tapi kan masih bisa difikirkan, ada alasan begini, ada alasan begitu. Saya tidak mau beralas-alasan. Jadi di suatu saat boleh orang menjumpai Asy-Syirazi tergeletak karena nggak makan-makan. Persoalannya satu, dia nggak kepingin ada sesuatu yang haram yang masuk pada makanannya. Itulah contoh dari satu ulama yang begitu miskin. Kemiskinan itu, kefakiran itu menjadi kecintaan dia oleh karena ketekunan di dalam menjaga agamanya. Mau diapain? Sampai akhirnya Imam Ghazali yang menggantikan Asy-Syirazi menjadi guru besar di Nisabur. Al-Ghazali adalah murid dari Imamul Haramain yang murid-muridnya disebut sebagai Ashabul Amaim, orang-orang yang sorbannya sudah besar-besar. Dulu jadi atribut itu ibu, kalau sorbannya gede tandanya dia udah jadi ulama, duduknya boleh di depan. Kalau belum jadi ulama jangan memaksa-maksakan diri untuk berguru kepada Imamul Haramain, sebab nanti ketelatan ya gitu. Orang ini udah nggak ngelihat kitab lagi, di kitab apa, enggak begitu. Dirinya itu adalah kitab. Jadi menyebut ayat disebut saja, bukan saya terpleset melulu. Bagus kitab sekarang, udah rapi-rapi dicatat orang. Mana hadisnya? Nggak pakai mana hadisnya. Hadisnya begini disebut oleh Bukhari, disebut oleh Muslim, dan dikeluarkan pula oleh An-Nasa'i. Yang begitu tuh udah beres tuh. Makanya murid-muridnya itu disebut Ashabul Amaim, orang-orang yang udah pakai sorban gede-gede. Itulah gurunya Imam Ghazali, Imamul Haramain. Al-Ghazali sendiri ketika ditanya kepada Imamul Haramain, siapa Al-Ghazali? Dia menyebut beberapa muridnya yang utama. Bila engkau ketemu Al-Qiyah Al-Harasi, jangan kau beradu dengan dia. Dia bagaikan macan yang menerkam, habis engkau dibanting-banting. Ahli debat, ahli logika, itu Al-Qiyah Al-Harasi. Lalu bagaimana dengan Al-Ghazali? Al-Ghazali bahrun la sahila lahu. Al-Ghazali adalah lautan yang gak ada tepinya. Ilmunya kebanyakan gitu. Tapi nggak urung. Akhirnya Al-Ghazali juga minggat dari lapangan kepopuleran. Minggat dia, beruzlah, menyepi di atas puncak menara di satu masjid di negeri Tus 11 tahun. Makannya dari mana, anunya dari mana, dia aja nggak nanya. Ala kulli hal, saya perlu menceritakan ini agar kita semuanya tahu. Nggak urung kok masih muncul juga yang namanya
perdebatan bi khilafin Nawawi, lain halnya dengan Nawawi, itu baru di madhab Syafi'i, belum lagi di Hanafi, belum lagi di Maliki, belum lagi di Hambali. Apa gunanya saya mengungkap hal seperti itu? Saya ingin banyak orang terpelajar menjadi semakin sabar ya. Bila ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginan-keinginan kita, dengan kemauan-kemauan kita, karena persoalan-persoalannya itu sudah lewat deteksi dan kontrol yang hebat dari ulama-ulama masing-masing, yang konsentrasi pemikiran mereka itu, ibu-ibu sekalian, sudah menganggap bagian yang kita senangi, keduniaan yang kita gumuli adalah sesuatu yang sangat patut untuk jangan menjerat kita ke daerah yang bisa menyebabkan kita sesat, apalagi bisa menyebabkan orang lain yang menjadi tersesat. Fasa'alu unasan juhalan fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dalam hadis Rasulullah, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yanzi'u ilman intiza'an min sudurihim. Allah tidak membuat ilmu itu menjadi tercabut begitu saja dari dada mereka, ulama-ulama itu. Tetapi pada masa tertentu, ketika ilmu itu diangkat Allah, manusia kemudian menjadi berpaling, lalu saling bertanya kepada siapa? Fasa'alu unasan juhalan. Akhirnya mereka bertanya kepada orang-orang jahil. Fa'aftau bighairi ilmin. Si jahil itu memberi fatwa tetapi bukan karena tahu. Memberi fatwa ya karena saya ditanya. Memberi fatwa ya karena saya memang suka memberi fatwa. Fa'aftau bighairi ilmin. Lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka mereka sendiri sesat, dan lebih buruk lagi, menyesatkan yang lain. Saya akan masuk pada materi al-umuru bimaqasidiha, ya, dengan contoh yang saya khawatir contoh ini lepas dari kajian kita. Saya ingin ini menjadi bagian yang terus runtun dalam kajian kita, bukan karena kita ingin mengajinya secara sengaja-ngaja, tapi pengajian itu datang ke tempat kita. Bila Anda perhatikan ya, dari al-umuru bimaqasidiha, segala perkara itu tergantung pada tujuannya. Ente mau ngapain? Sebab ada satu pekerjaan nilainya menjadi berubah-ubah. Sama-sama membunuh, saya bunuh dia. Kenapa? Dia merampok saya. Saya bunuh dia. Kenapa? Saya memang sudah lama ingin menancapkan pisau ini ke tubuhnya. Yang satu bela diri, yang satu hobi, kepengen bunuh orang. Lihat perbuatannya, sama-sama membunuh, tetapi lihat niatannya. Yang satu membunuh karena mempertahankan diri, dapat pahala.
Walaupun dalam hukum yang disebut positif, itu positif juga jadi persoalan secara hukum. Ente kenapa sih ngomong-ngomong positif pada hukum-hukum yang diberlakukan di negara ini? Apa maksud Anda menyebut positif itu? Kan juga ditanya maksudnya. Apakah Anda menyebut ini hukum positif agar memberikan kesan, agar memberikan bias bahwa hukum yang bukan begini menjadi negatif? Apa kesana larinya? Apa hanya sebuah sebutan saja bahwa yang telah ada di undang-undang, ada ini, ada itunya, itulah positifnya? Kata positif pun digunakan dengan makna yang berbeda-beda. Semoga Anda menangkap ini. Bila belum menangkapnya, Anda bisa menangkapnya sesudah keluar dari sini, insyaallah ta'ala, ya. Jadi ini hukum positif. Iya mas, gitu kata seorang anak Betawi. Ini hukum positif loh, nggak boleh dilanggar. Sudah tentu yang namanya hukum jangan dilanggar. Tapi bolehkah saya tanya sedikit lagi, kata positif yang Anda maksudkan itu apa maunya? Ini masuk dalam salah satu materi kajian tentang al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala perkara itu tergantung tujuannya. Bila Anda ingin mengatakan bahwa yang dimaksud positif ini adalah sekadar sebuah pernyataan, menurut kenyataannya inilah yang diangkat, inilah yang dijadikan hukum, begitu saja, it's no problem. Tapi jangan sekali-kali menggeser kata positif untuk duduk pada satu posisi. Inilah hukum positif, karena itu hukum Anda adalah hukum negatif. Karena boleh jadi Anda sedang berhadapan dengan Allah yang menurunkan hukum itu. Rasanya bisa ditangkap ya? Gampang ya, udah ya? Saya sudah menjelaskan itu. Coba, kenapa saya jadi salah? Maksud Anda apa mengucap itu? Ini namanya al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala perkara itu tergantung tujuan-tujuannya. Bila tujuannya negatif, maka bisa saja seseorang mendapatkan ganjaran yang negatif. Bila tujuannya adalah positif, bagus, nyelamatin orang, di sisi Allah dia mendapatkan sesuatu yang baik. Dan di dalam kehidupan pun tidak kecil kebaikan-kebaikan yang ia dapatkan. Pak Saifuddin, Anda ingin mencontohkan nggak dengan yang lebih konkret lagi gini ya. Ibu-ibu, saya berterima kasih nih ibu-ibu, meskipun relax apa segala macam, tapi pengajian ini lama-lama didengerin juga ya. Alhamdulillah ya. Kalau udah berbuka puasanya, ibu-ibu kemudian menjadi tenang ya. Tadi masih ada juga yang berbuka puasa. Bagus banget sih puasa di bulan Rajab ini, Masya Allah, Tsumma Masya Allah ya. Saya berterima kasih ya. Kemarin waktu datang duta Amerika, saya sebut kemarin, tanggalnya jangan disebut deh ya, kira-kira 3 minggu yang lalu, Tuan Scott Marshall ya, yang sudah beberapa kali pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan, pada saat dia begitu ramah, begitu enak didengar, begitu piawai dalam menjawab persoalan, sehingga kelihatannya kita keteter untuk mendesak dia
kepada satu posisi di mana dia itu seperti pesakitan yang salah gara-gara munculnya pertanyaan. Kayak pertanyaan tentang kenapa tuh orang-orang Amerika kok atau orang yang lainnya di Eropa sana menyembulkan satu tontonan yang kagak-kagak tentang Nabi Muhammad, dibikin karikaturnya, dibuatin filmnya, semuanya Muhammad adalah sampah dari manusia yang gila seks. Dia jawab dengan tenang, sekarang kan dunia komunikasi Pak, semuanya sudah cepat mencuat ke atas. Jadi pekerjaan 2-3 orang juga bisa menyebabkan lahirnya tuduhan itu adalah pekerjaan satu negara. Harap Anda bijak dong sedikit. Kami aja nggak tahu dari mana datangnya. Jangankan kepada agama lain, mereka dengan mereka pun sering melahirkan hal seperti itu. Betapa repotnya kami orang Amerika berhadapan dengan orang-orang yang baru datang, misalnya dari Taiwan, dari Korea yang datang ke Amerika, dan masing-masing mempunyai kemampuan untuk membuat trik-trik semacam itu. Jadi pertanyaan Anda ini semestinya sebaiknya kita redam sehingga tidak menimbulkan buruk sangka terhadap orang lain yang terlalu jauh. Kan enak juga kalau dia nyautinnya begitu. Lady Gaga, dia jawab, ini persoalan kemauan orang. Betapapun kalau orang sudah membayar Pak, itu sebuah niatan yang bijak dong. Di Amerika tidak ada keinginan untuk meredam keinginan-keinginan orang dalam kebebasannya. Kami mengaku orang Amerika di bawah kesopanan yang dimiliki orang-orang di Indonesia. Tapi kan ini masalah keinginan. Saya jawab bukan keinginan. Ada pedagang bisa ngurusin musik, keinginan mereka itu cuma beberapa gelintir orang lalu menimbulkan persoalan yang tajam. Itu udah saya lontarkan kepada jamaah kemarin. Saya tidak melihat ke situ, karena bila ada satu keinginan, ada satu minat dan kita meredamnya, maka kita tidak mempunyai suatu otoritas sejauh itu. Sebaliknya saya ingin bertanya deh ke Indonesia, kok orang bebas dari korupsi enak banget ya? Di sana kan nggak ada Pak yang dari penjara karena korupsi, selanjutnya dia terkucilkan dari masyarakatnya. Besannya tuh nggak mau ngundang-ngundang dalam pesta-pesta. Anaknya juga merasa risih, udah engkong-engkong masih korupsi aja. Misalnya kayak begitu. Dan dia akan dikucilkan oleh masyarakat, oleh perasaan masyarakat. Ini yang kita tidak kuat lawan. Mengapa di Indonesia yang begitu mengusung masalah sopan santun, tata krama, maka muncul sopan santun yang luar biasa terhadap yang namanya koruptor. Saya nggak ingat ya untuk mengungkap ini dengan kalimat yang lebih kasar lagi. Bu, kita udah kelewatan kekasaran nantinya. Nggak usah dikasar-kasarin juga, udah kelihatan. Tapi mengapa dimanja? Oh, eloknya si fulana yang pandai korupsi itu. Aduhai, tampannya si fulan yang koruptor itu. 20 loh perempuan yang berhasil dia panggil dengan ketikan jarinya, lalu mengulur rupiah. Itu yang menjadi sosok kajian yang salah dong. Jangan itunya, jangan lenggang-lenggok perempuan manisnya dong. Ini ada kasus namanya korupsi. Berbuatlah sesuai
dengan pangkat yang disebut korupsi itu. Jangan bilang, oh yang kena artis-artis, mana cakep-cakep, mana ini, mana itu. Buyar semuanya. Al-umuru bimaqasidiha. Sekarang bertumpu pada persoalan terakhir yang beliau munculkan di masjid ini gitu. Makanya saya bilang ini pengajiannya nggak direkayasa Bu Bapak, pengajian yang muncul begitu saja. Kalau di antara kita ibu-ibu ada yang bertanya tempo hari, misalnya dengan Ahmadiyah, terasa seperti ada yang ingin mendiskreditkan yang namanya Ahmadiyah itu. Kok mengapa misalnya dikecam dan sebagainya. Pertanyaan beliau bukan masalah diskredit, masalah penekanan terhadap satu aliran, satu kaum, satu ini, satu itu. Dia bijak sekali. Dia bertanya, misalnya tentang fenomena yang tetap mencuat ke atas, seperti persoalan Ahmadiyah misalnya. Ada perasaan kesenjangan pada diri Tuan Scott Marshall pada saat berbicara tentang Ahmadiyah itu. Tapi supaya jangan kehilangan judulnya tetap saya posisikan lagi ya pada posisi semula. Kita lagi belajar tentang al-umuru bimaqasidiha. Saya waktu itu berkomentar kepada Pak Scott Marshall. Kan begini Pak Scott, dulu-dulunya sih yang mengusung Ahmadiyah itu waktu belum ada Ahmadiyah Qadiani, kan Lahore dulu, Ahmadiyahnya itu Lahore dulu yang datang. Di Lahore pangkatnya Mirza Ghulam Ahmad belum jadi nabi. Ibu-ibu ya, semoga ini jadi catatan yang penting. Saya tidak akan mengatakan terserah Anda sesudah itu. Saya tidak mau menyerahkan bagian ini kepada keinginan masing-masing. Sebab ini adalah tugas yang mesti saya paparkan dalam satu pengajian. Artinya yang disebut membawa orang kepada kekufuran itu bukan pekerjaan kita. Waktu Mirza masih memimpin di daerah Lahore, orang-orang pengikut Mirza yang masih tinggal di Lahore itu orang-orang yang sangat piawai, sangat ahli, sangat Quranik, dan sangat melihat betapa ahlinya orang-orang itu menyebar Kristiani dengan misi-misinya, dengan uang-uangnya. Seperti yang terjadi di Pakistan, merambah jauh ke daerah kita, ke Nusantara. Ya. Juga yang ini barangkali pernah terulang dalam keterangan saya, tapi saya ingin benar-benar judul ini tentang al-umuru bimaqasidiha ini tidak terlepas ya, untuk kita pertanyakan pada akhirnya gitu. Sesudah itu baru datang Qadiani sesudah Lahore. Pada Qadiani di negerinya sana sendiri terjadi satu konflik gede-gedean, yang kekuatan konflik itu nggak boleh terjadi, nggak bisa terjadi bila tidak ada intervensi
dari yang lain. Sayang ini ada di buntut pengajian, Bu, ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda, sangat sulit orang-orang Islam di Pakistan pada waktu itu, di India ya, belum ada Pakistan, untuk mendapatkan pekerjaan kalau belum masuk ke Qadiani. Sangat sulit pada waktu itu orang Islam untuk bergerak lugas dalam ibadahnya kalau tidak bergabung dengan mereka. Sangat sulit orang Islam di Indonesia untuk masuk ke dalam satu masjid kalau nggak mau dikosek, dibersihin masjidnya, karena gara-gara nggak mau jadi satu dengan saya. Tarik benang merah semuanya itu kan ada kan. Anda masuk ke masjid, selesai sholat diguyur dengan air, disapu bersih, yang begitu jauh lebih merata dari yang ada di Indonesia, dan berakhir dengan kenyataan sampai Qadiani itu disebut aqalliyat ghairul muslimin, minoritas yang bukan Islam. Di India sendiri, di Pakistan sendiri. Nah, Anda berkata apa tentang ini? Jadi ingin saya kentalkan, bila Scott Marshall, orang yang lebih bijak dari kebijakan yang sudah dia miliki, dia akan mengangkat ini menjadi persoalan yang dipertanyakan kepada klubnya sendiri, kepada teman-temannya sendiri. Tentu saja orang Indonesia jadi ngaco terus-terusan. You pikir dong, sebenarnya mengapa sih ada satu kekuatan keagamaan yang otoritasnya itu melampaui daerah kemanusiaan sebenarnya? Orang kerja jadi sulit, orang ini jadi sulit. Seandainya dia mau memakai kaidah al-umuru bimaqasidiha, sepatutnya dia akan bertanya tentang hal itu saat dia kembali ke negerinya. Bisa nggak dipahamin? Dia kan heran, kok begini ya Ahmadiyah? Saya memberikan satu ulasan. Nggak usah heran, Anda bukan orang yang tidak tahu. Pertama kali masuk Lahore, tapi kedua yang masuk Qadian. Apa isinya? Membatalkan Quran. Saya akan membawa masalah ini dalam pengajian kita. Apa isinya? Memalsukan omongan Muhammad bahwa dia adalah nabi terakhir. Omongannya dia itu bohong. Bila dia bohong, maka Quran adalah bohong, karena dibawakan oleh nabi yang bohong. Dan itu tidak bisa hanya dengan ucapan-ucapan konseptual, pakai konsep-konsepan. Mesti dilakukan secara real dengan kenyataan. Kalau ente nabi terakhir, nih aneh bikinin nabi, ternyata ada lagi, ada saja yang berkata Anda nabi terakhir. Separuh berkata, nah, maksudnya Muhammad bukan begitu, dia juga nggak mengatakan terakhir begitu. Enggak, ente juga salah ngebantuin yang sana, yang disebut oleh Rasulullah. Laukana nabiyun ba'di lakana Umar. Andainya masih ada nabi sesudah aku, mestilah Umar. Tapi Umar tak jadi nabi. La nabiyya ba'di, sesudah aku nggak ada lagi yang disebut nabi. Apa logikanya? Udah ada Quran. Selesaikah engkau menatap pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran? Di tengah jalan aja kadang-kadang orang yang mengisi emosinya untuk berkata saya kuasai Quran, tiba-tiba dia terjatuh oleh Quran itu sendiri karena terlampau ditarik oleh emosinya. Jadi saya hanya ingin menyimpulkan, kita simpulkan bersama
bahwa ini ada satu kaidah di antara 5 kaidah yang jadi rujukan itu, al-umuru bimaqasidiha. Maksud Tuhan apa mempertanyakan tentang Ahmadiyah? Mencari penyelesaian atau mau menambah persoalan? Mengapa tidak selesai? Saya katakan, dulu yang datang Lahore, belakangan Qadian. Lahore sendiri dikafirkan oleh Qadian. Bagaimana untuk selanjutnya? Nggak jadi berantakan? Saya insyaallah ta'ala, Allah akan memperkenankan saya untuk melanjutkan kajian. Jangan mau pindah buru-buru dulu ya Pak, kepada kaidah yang kedua, al-yaqin la yuzalu bisyak, walaupun kita sudah ada di pinggirannya. Kan nantinya Qadiani menawar itu, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin, penutup para nabi. Bagaimana bila kami tawar? Kata khataman nabiyyin masih menerima penafsiran, karena arti khatam dalam bahasa Arab ada yang maknanya penutup, tapi ada juga yang namanya cincin. Kami pakai yang cincin. Apa otoritas Anda untuk mengatakan kami tak boleh mengartikan Al-Quran itu sesuai dengan kata yang ada padanya? Nah, kan jadi persoalan tuh. Kalau mau, nggak mau juga saya kerjain. Jadi besok kita akan menatap lebih tepat, dan itu adalah tugas kita masing-masing untuk jangan dipermain-mainkan dalam persoalan akidah ini. Jadi kita sudah masuk pada 2 kaidah, yaitu al-umuru bimaqasidiha dan al-yaqinu la yuzalu bisyak, untuk insyaallah pertemuan kita selanjutnya. Bapak, Ibu, kenapa? Oh, masih lama. Gini aja dulu, sebentar aja ya. Kalau masih lama, oh masih ditantang juga untuk berlama-lama. Bapak-bapak saya lihat udah ada yang membuka-buka lipatan kakinya, seakan menawar saya jangan kelamaan dong. Gitu. Tapi tidak, itu bercanda saya. Saya lihat bapak-bapak pun masih kelihatan serius. Waktu Musailimah al-Kadzdzab berkata, bila Muhammad Nabi, maka aku pun Nabi. Kenapa? Bila dia mampu mengucap ayat, aku pun bisa mengucapkan ayat. Orang bertanya, apa yang Anda bisa bacakan dari ayat-ayat itu? Dia dapat wahyu, aku pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Dia baca ayatnya. Ini si nabi palsu, periode pertama, namanya Musailimah al-Kadzdzab. Nama aslinya Maslamah, tetapi pada bentukan untuk mengecilkan arti kehidupan Maslamah dirubah Musailimah al-Kadzdzab, pendusta besar. Dia terus nih mengaku nabi sampai mati. Waktu muridnya bertanya, ayat apa yang Anda baca? Apa yang datang kepada Muhammad? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu ayat, sedikit ucapannya, tapi begitu dalam pengertiannya. Kata yang membaca ayat itu kepada nabinya sendiri. Saya juga punya ayat, inna a'tainakal kawatsir fasalli li rabbika wabadir
inna mubghidhaka rajulun fajir. Kalau yang nggak ngerti Bu, waduh hebat banget nih ya. Susah juga nih ngebedain permusuhan antara dua ayat yang bertabrakan. Sebab inna syani'aka huwal abtar itu kepada Rasulullah. Yang memusuhi engkau, membenci engkau, dia yang putus. Selanjutnya benar-benar nggak berketurunan orang itu, orangnya mati. Lah kalau itu turunnya kepada Musailimah al-Kadzdzab, inna mubghidhaka rajulun fajir, sesungguhnya yang membenci engkau adalah lelaki pendurhaka. Yang benci dia itu banyak banget, nggak ada yang mati, sampai dia duluan mati. Di mana letak kebenaran ayat itu? Apalagi dari susunan-susunannya. Semakin orang mengerti kebagusan susunan, perlunya kata demi kata dalam ayat. Kufurlah mereka kepada si Musailimah. Ayat begitu. Waktu dia mendengar Rasulullah dibawa oleh kaumnya untuk meludahi air yang semakin menipis dari sumurnya. Ya Rasulullah, binasa yang terjadi di kampung ini, sumurnya tidak keluar air. Nabi dituntun, Nabi lihat satu ludah Rasulullah yang hampir tak terlihat, dituangkan dari mulutnya. Seketika air itu naik ke atas. Sampai di zaman kita Bu, air itu nggak kering. Yang dari zaman Rasulullah, Musailimah ngadu muridnya, no air kering no Nabi. Di mana sumurnya? Saya datangi. Dia baca jampi-jampinya, jampi ini, jampi itu ya. Waktu didatengin sumur itu, dia pun membacakan mantranya, meludahi sumur itu, kering, nggak muncul-muncul airnya. Istidraj. Ini Nabi yang masih sezaman dengan Rasulullah. Sampai dia minta akhirnya pada saat ingin bertemu, udah Muhammad damai aja sama kita. Laka nisful ardi walana nisfuha. Ya, kau boleh dapat separuh bumi, biarkan kami mendapatkan separuhnya lagi. Nabi bertanya, kenapa dia ngomong begitu? Li'an nabi wa ana nabi. Karena Anda nabi, saya juga nabi. Sama-sama nabi, jangan main timpuk-timpukan. Kira-kira begitu ya. Emang nejen yang di tempat melontar. Sampai ada yang pulangin tuh setannya itu. Sesama setan jangan saling melontar. Tiruan itu dari kalimat si nabi palsu yang dia bilang, ente nabi, anda juga nabi, kenapa tidak saling membagi? Bila saat itu ditunjuk Umar penggal lehernya, selesai itu dengan Sayyidina Umar. Atau yang sangat perkasa Sayyidina Ali yang tumbuh dalam usianya yang masih muda, selesai itu. Musailimah al-Kadzdzab, diamkan. Nabi nggak ambil keputusan, dimatiin aja, sebab membahayakan, kata sahabat, merongrong, merusak akidah. Nabi jangan. Apa yang terjadi belakang hari, orang ngelihat sendiri, dia bacain ayat, muridnya tekep kuping, kufur terhadap dia. Dia mau banjirin itu sumur, kering. Nah muridnya jadi kesel. Kemarin sih buat ngopi aja lumayan. Itu bercanda saya ya, waktu itu kopi belum diminum orang ya. Wah, yang terakhir, waktu ketahuan bahwa Rasulullah pernah memasukkan biji mata sahabatnya
yang terkena panah, tercungkil keluar dalam satu peperangan. Aini ya Rasulullah, aini ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah. Nabi melihat ke sini, kata Rasulullah, dan dimasukkan biji mata itu ke dalam rongganya hanya dengan usapan tangannya. Bijinya udah pecah. Kalau di rumah sakit Aini berapa kali bongkar pasang itu ya, pecah, tertusuk dan tercungkil keluar. Nabi teriak, sahabat berteriak. Nabi menghampirinya lalu mengambil biji mata itu, memasukkannya lagi ke dalam. Hadis ini dikoreksi oleh perawi-perawi hadis dan lolos sensor. Hadis ini kuat. Didengar oleh pasukannya Musailimah, tuh lihat tuh Muhammad, jamaahnya matanya coplok, dia masukin lagi baik. Lakukan sesuatu yang terbaik buat saya, ya Nabi Allah. Kau kenapa? Mataku cacat sebelah. Bahasa Perancisnya picek. Pakai bahasa Perancis. Oh ma. Sini, dia bacakan mantranya. Dia jampi mata yang rusak sebelah itu. Dia ludahi untuk segera sembuh. Benar, sekali ludah tertuang, sembuhlah mata yang buta itu. Yang benar jadi buta. Jangan aku yang membunuh dia. Biarkan dia hanyut dalam peristiwa-peristiwanya. Akhirnya dia dibunuh oleh pasukan Sayyidina Abu Bakar, karena muridnya udah nggak mau lagi bertahan dengan dia. Terakhir dia mau membakar sahabat Rasulullah, Abu Muslim Al-Khawlani. Waktu kena ditawan oleh pasukan Musailimah Al-Kadzdzab, Abu Muslim, dia nggak kenal Nabi. Dia di Irak, Nabi di Madinah, jauh, tapi bersungguh hati ingin bertemu Rasulullah. Sampai di Madinah, Rasulullah sudah wafat. Jadilah dia sahabi muhadram yang hadir saat Nabi meninggal. Tapi dia berjuang habis-habisan untuk Rasulullah. Ketahuan sama Musailimah, sama pasukannya, orang udah mati lu masih bela-belain aja. Kenal nggak lu sama Muhammad? Ma taqulu fi Muhammad? Fa inna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa pendapat engkau tentang Muhammad? Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Wa madza taqulu fiyya? Lantas apa pandangan engkau terhadap saya? La adri man anta. Kalau ente ane nggak tahu, ane nggak kenal ente. Bakar, harriqu, bakar nih orang, kurang ajar. Ane dia nggak kenal Muhammad yang dia tidak kenal, dia sanjung sehabis-habis sanjungan. Oh ma, dibakarlah Abu Muslim Al-Khawlani. Ya Allah, begitu dibakar, diikat, dipasang api unggun dengan kayu-kayu yang begitu banyaknya. Kayunya habis, talinya lepas, tapi Abu Muslim keluar dari api sambil tersenyum. Pengikut Musailimah terkejut. Itu cuma yang ngikutin. Bagaimana nabinya? Kata dia, Ummah. Itu pengikutnya, bagaimana nabinya? Banyak yang kufur pada saat itu. Pulanglah Abu Muslim. Ketika sampai di Madinah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq pun telah wafat. Kan mereka mengembara ya, perang, pulang wafat, ketemu Sayyidina Umar. Umar sudah mendengar ada Ibrahim di tengah-tengah umat Muhammad.
Begitu ketemu dengan Abu Muslim, dipeluk oleh Sayyidina Umar. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan daku dengan Ibrahim di tengah-tengah umat Rasulullah. Nah, Ibu, ya, jadi kita yang main-main dulu nih kita lihat nih yang ngaku nabi gitu loh, sampai nggak dibunuh oleh Rasulullah. Dia raja, dia lihat peristiwanya sendiri. Bagaimana dengan yang ini? Ya, akan banyak pasal yang kita temukan insyaallah taala. Atas perhatian semuanya saya ucapkan terima kasih banyak ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan buru-buru bosan ya. Nah, kita baca doa. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا